اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك. اللهم ارحمنا بضعفائنا، وارحمنا بفقرائنا، وارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. اللهم ارحمنا ببهائمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TTV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami akan membantah tudingan-tudingan dari Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Khori Basalamah, pembohong, pendusta, Ustadz tukang ngibul. Ya. Di sini dia bawa Imam Nawawi, berbohong, membawa-bawa nama Imam Nawawi. Mari kita simak videonya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian induk dosa besar? Dan beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah, kami pasti mau dengar apa itu induk dosa besar. Dosa besarnya sudah berat, apalagi induknya. Qala al-isyraku billah. Yang paling pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, seperti contoh paling jelas orang-orang Mekah dulu di masa Nabi SAW. Mereka tahu Ka'bah rumahnya Allah, mereka tawaf untuk Allah, tapi mereka datangkan patung sebagai sekutu Allah. Mereka berdoa sama Allah, berdoa juga sama patung itu. Ya, di masa kita sekarang cukup banyak itu, berdoa sama Allah, berdoa juga minta sama orang mati di kuburan. Ya, berdoa sama Allah tapi masih pakai jimat-jimat. Nah, masih bergantung pada kertas atau batu atau apa saja. Nah, ini bisa syirik kepada Allah. Ini bahaya banget ini. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran dengan orang yang minta-minta kepada kuburan walaupun itu kuburan orang saleh, sebab yang dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Para nabi-nabi saja kita masih doakan. Bukankah setiap kali kita sebutkan nabi disunnahkan kita baca alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Pak Dr. Ustadz Khalid Basalamah LCMA, jika Anda memang anti terhadap tawassul, silahkan datangkan saja komentar Anda, hujah Anda. Tapi jangan bawa-bawa nama ulama kami, semisal Imam Nawawi, untuk melegalkan tuduhan Anda yang anti tawassul. Pada kenyataannya ternyata Anda berbohong alias pembohong, Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para nahdien dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Pak Khalid Basalamah, kalau arah Anda adalah untuk orang-orang Aswaja, warga nahdien yang suka tawassul terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, dan ini yang dimaksud oleh Anda dalam keterangannya adalah meminta terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, perlu Anda ketahui bahwa orang yang bertawassul bukan meminta terhadap orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang datang ke kuburan kemudian minta, misalnya ke Sunan Ampel, Sunan Ampel kami minta mobil, Sunan Ampel kabulkanlah hajat saya, kami ingin jodoh. Kalau ada yang datang seperti itu, saya pribadi pun mengatakan orang itu jelas musyrik. Tapi Anda ingat, hakikat daripada tawassul itu bukan meminta terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi
kita menyampaikan doa agar kita, wasilah itu namanya kan di perantara, disambungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar orang-orang yang kita tawassul itu berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala agar yang kita ingini, hajat kita itu terkabul. Begitu tawassul. Jadi dengan haknya atau dengan wasilah orang yang telah yang meninggal dunia, orang yang soleh ini, kita memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala, misalnya bihaqqi Rasulillah atau bihaqqi siapa-siapa. Seperti itu ya, bukan meminta terhadap orang yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Pak Khalid Basalamah, Pak Dr. Khalid Basalamah memang tidak setuju terhadap tawassul terhadap orang yang meninggal dunia itu, tolong jangan berbohong. Jangan bawa-bawa nama imam kami. Ini kebiasaan orang-orang Wahabi, kebiasaan ustadz-ustadz Wahabi, sukanya berbohong, bawa-bawa nama Imam Syafi'i, kadang-kadang bawa-bawa nama imam ini untuk melegalkan tuduhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah setelah menerangkan tawassul, bahwa ini adalah induk dari dosa besar, kata dia. Bahkan beliau itu mengutip, membawakan pendapat Imam Nawawi, katanya ini, bahwa Imam Nawawi itu heran jika ada orang yang minta-minta terhadap kuburan. Kalau memang itu benar-benar perkataan Imam Nawawi, tidak usah Imam Nawawi yang heran. Saya pun heran jika ada orang yang meminta terhadap kuburan. Tapi ingat, ini ranahnya, konteksnya tawassul, bukan meminta. Nah, kalau kita bahas apakah benar Imam Nawawi itu melarang tawassul, apakah itu yang Anda sampaikan itu memang benar-benar perkataannya Imam Nawawi? Toh kalaupun itu benar, tapi maksudnya itu bukan tawassul, tapi memang meminta terhadap kuburan. Alangkah baiknya Pak Ustadz, kalau menerangkan ini pendapat siapa, ini pendapat siapa, tolong sebutkan kitabnya biar kami tahu. Jadi yang Anda sampaikan bahwa Imam Nawawi katanya itu mencela, heran terhadap orang yang meminta terhadap kuburan, tidak usah Imam Nawawi. Kami pun para aswaja itu heran, bahkan mengingkari terhadap orang yang meminta terhadap kuburan. Tetapi jika tawassul ini dulu yang dibahas, apakah Imam Nawawi mengingkari tawassul? Ternyata tidak. Makanya jangan bawa-bawa nama Imam Nawawi, jangan bawa-bawa nama ulama jika Anda untuk melegalkan tuduhan Anda, Pak Khalid Basalamah. Kalau tidak percaya, mari kita bahas dari kitabnya Imam Nawawi sendiri tentang tawassul. Bagaimana sikap Imam Nawawi tentang tawassul itu? Apakah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dr. Khalid Basalamah ini? Pak Dr. Khalid Basalamah dan seluruh orang-orang Wahabiyah, mari kita buktikan bahwa ternyata Imam Nawawi itu malah mengajarkan tentang tawassul, tidak seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Khalid Basalamah ini. Dalam kitab Majmu' Juz 8 halaman 256, ini Imam Nawawi mengajarkan ketika kita ziarah terhadap ke makam Rasulullah, setelah salam terhadap Rasulullah dan para salam kepada dua sahabat beliau, kemudian ini sudah saya stabilu poinnya di sini, wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi, dan dia bertawassul dengan Nabi, dengan hak Nabi, wa yastashfi'u bihi ila rabbih, dan semoga dan dia memohon syafaat terhadap Nabi, terhadap Tuhannya Nabi Subhanahu wa taala. Wa min ahsani ma yaqulu ma hakahul Mawardi, sebaik-baiknya tawassul apa yang diceritakan oleh Imam Mawardi, Qadi Abu Thayyib dan semua sahabat-sahabatnya, Anil Utbi, dari seorang yang bernama Utbi. Nah, cerita ini juga terdapat di dalam kitabnya murid Ibnu Taimiyah, Tafsir Ibnu Katsir. Itu kuntu jalisan inda qabri Rasulillah faja'a Rabiun. Utbi ini duduk di kuburnya Rasulullah, di makbarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang A'rab, orang Badui. Assalamu alayka ya Rasulullah, sami'tullaha yaqul, saya mendengar Allah berkata, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi mustasfi'an bik
ila Rabbi. Saya datang padamu saat ini Rasulullah, mohon ampun dari segala dosa saya dan mohon syafaat terhadapmu pada Tuhanmu. Ini yang diriwayatkan ini yang dikutip juga oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah mengajarkan tawassul tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Khalid Basalamah LCMA ini. Nah, ternyata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya sendiri, karangan beliau sendiri itu malah mengajarkan tentang tawassul. Sementara Pak Dr. Khalid Basalamah itu bawa-bawa nama Imam Nawawi untuk melegalkan tuduhannya yang anti tawassul. Sekali lagi ingat ya Pak Khalid Basalamah, jangan bawa-bawa nama ulama. Tawassul ini Pak, ranahnya ijtihadiyah, masuk dalam masalah fikih. Syekh Anda sendiri Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa tawassul, masalah tawassul ini adalah masalah khilafiyah. Kita tidak boleh ingkar, kita tidak boleh mengingkari orang yang melakukan tawassul, sekalipun Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Anda itu tidak melakukan tawassul. Begitu loh Pak, ya. Sekali lagi, jangan bawa-bawa nama ulama kami untuk melegalkan tuduhan Anda. Dosa juga loh Pak. Dan akan saya tambahkan ya, Khalid Basalamah ini menyalah-nyalahkan, mensyirik-syirikkan orang yang tawassul. Sementara ulamanya sendiri yang di Saudi Arabia itu bertawassul bukan hanya kepada Nabi, bukan kepada ulama, bukan kepada para wali, tapi ulama mereka malah bertawassul dengan hewan ternak, dengan binatang. Pertanyaannya, mulia mana Nabi, para wali dengan binatang, dengan embek, dengan kambing, dengan wedus? Mulia mana? Ayo pikir yang cerdas, pikir yang waras. Dan tolong bagi saudara-saudara Salafi Wahabi, sebutkan dalilnya bertawassul dengan hewan. Kalau kalian itu melarang bertawassul kepada Nabi di bidang syirik, sekarang bolehnya bertawassul dengan binatang, dengan anak-anak kecil, itu seperti yang dibuat doa oleh ulama kalian. اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا. Silakan cari dalilnya dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, mungkin bisa ditemukan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.